Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Bella Arta Valentina Lapot dan di sini saya akan menjelaskan tentang exercise video yang sudah saya buat matkul matematika keuangan bab portofolio manajemen. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran, saya dapat dari mana soal-soalnya? Nah, jadi gini, soal-soalnya bisa teman-teman akses di bukunya Mathematics for Finance yang An Introduction to Financial Engineering yang ditulis oleh Marek Czapinski dan juga Thomas Zastawniak. Nah, jadi kita akan langsung ngebahas bab 5. Bab 5 tentang portofolio manajemen. Jadi buat teman-teman yang sudah menemukan buku atau PDF-nya bisa langsung cus ke bab 5, oke? Stay tune terus ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalin, nama aku Bella Arta Valentina Lapot. Aku dari kelas 308, nomor absen 5. Aku dari Prodi D3 Kebendaharaan Negara, jurusan Manajemen Keuangan tahun 2019. Dan di sini aku bakal bahas beberapa soal latihan yang ada di buku Czapinski Marek bab 5. Dan kalau misalnya teman-teman menemukan kesalahan atau mungkin ada koreksi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa tidak ada yang susah, semua itu pasti bisa dikerjakan asal kita mau berusaha. Oke? Now let's go to the first question. Oke teman-teman, kita mulai dari exercise yang pertama. Exercise 5.1. Di sini sudah disediakan skenario dan data skenario, probability, return K1, return K2, dan return K3. Dari data ini, kita diminta untuk mencari tahu manakah investment project yang paling beresiko dan yang paling sedikit resikonya. Cara mencari tahu adalah dengan mencari expected return dan VaR dari masing-masing project. Di sini bisa dilihat cara menghitungnya. Jadi EK1 atau expected return 1 itu 0,12 dikali 0,25. 0,12 ini didapat dari return K1 yang atas dikali probability yang atas yang omega 1 ditambah 0,12 return K1 yang bawah dikali 0,75 probability yang omega yang bawah, yang kedua, omega 2, sama dengan 0,12, didapat hasilnya 0,12 kan? Nah, nanti dari situ kita bisa menghitung VaR-nya. VaR-nya sama dengan 0,12, yaitu didapat dari return K1 yang omega 1, dikurangi 0,12. Nah, 0,12 di sini adalah expected return, jadi bukan omega 2-nya ya, bukan. Jadi 0,12 ini adalah expected return-nya. Jadi return dari K1 omega 1 dikurangi expected return yang udah dihitung tadi, dikuadratkan lalu dikali probability yang omega 1, 0,25 ditambah 0,12 sama, sekarang ganti yang bawahnya, kebetulan angkanya sama, return yang K1 omega 2 0,12 dikurangi 0,12 juga. Ini yang kedua ini juga dikurangi expected return lalu dikuadratkan, setelah itu baru dikali 0,75 yang bawah probability omega 2 sama dengan 0. Begitu juga project 2. Di sini 0,125 juga didapat dari expected return-nya. Nah, 0,17 didapat dari expected return-nya juga. Nah, dari sini hasil VaR-nya bisa terlihat. Ada VaR yang 0, ada yang 0,000075, ada yang 0,0075. Nah, dari VaR itu, dari hasil VaR itu bisa dilihat manakah investment project yang paling beresiko dan manakah yang paling tidak beresiko. Di sini yang paling kecil adalah project 1 dan yang paling besar adalah project 3. Maka, project 1 bisa dikatakan bahwa dia adalah the least risky project, atau karena dia angkanya 0 berarti dia risk free atau tidak ada resiko. Maksudnya risk free itu bukan berarti resikonya benar-benar tidak ada. Ya ada, cuman kecil sekali kemungkinannya ada resiko seperti itu. Sangatlah kecil dibandingkan yang lainnya. Sedangkan the highest risk itu
dia yang paling tinggi risikonya daripada yang lainnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah exercise 5.2 atau 5.2. Nah, di sini jadi kita ada dua skenario, yaitu skenario yang pertama atau bisa disebut dengan omega 1 dengan probabilitas 1/4 atau 0,25 dan omega 2 dengan probabilitas 3/4 atau 0,75. Misal nih, anggap suppose that return dari sekuritas 1 itu sekuritas 1 omega 1 sama dengan min 2% pada skenario pertama nih ya. Omega 1 artinya skenario pertama, dan return 1 pada omega 2 sama dengan 8% artinya pada skenario kedua. Nah, jika return pada security line atau K2 itu adalah K2 omega 1-nya itu adalah min 4% di skenario pertama. Nah, berapa return K2 yang omega 2 di skenario lain atau di skenario yang kedua lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi berapa return yang didapat dari K2 omega 2 dengan resiko sekuritas yang sama nih. Jadi antara sekuritas yang K1W2 ini harus sama dengan K2W2. Jadi kita buat permisalan seperti ini. Misal K2 omega 2 sama kita misalkan sebagai Y. Dah kan? Oke, ini kita keep dulu. Nah, selanjutnya untuk mencari resiko kita tadi menggunakan VAR kan. Tadi caranya untuk mencari risiko sudah saya kasih tahu di sebelumnya, di slide sebelumnya, menggunakan VAR dengan cara mencari tahu expected return dulu, oke? Nah, nanti kalau udah ketemu nih K1-nya sama dengan 0,001875. Oh, berarti VAR K1 ini 0,001875. Nah, sekarang kita cari VAR K2. Untuk mencari VAR K2, kita kan harus menggabungkan antara omega 1 dan omega 2. Tadi kita anggap K return-nya omega 2 itu kan Y. Jadinya seperti ini nih. VAR-nya K2 ini belum selesai memang karena kita mencari Y-nya. Nah, jadi 0,1875 Y kuadrat ditambah 0,015 Y ditambah 0,0003. Dari sini nih, tadi kan soalnya minta berapa return K2, tapi resikonya itu harus sama. Maka kita buat VAR K1 sama dengan VAR K2. Nah, jadinya seperti ini nih. VAR ini, yang pertama ini, yang sebelah kirinya sama dengan ini adalah VAR K1. VAR K2, maaf. VAR K2. VAR K2. Nah, sedangkan yang sebelah kanannya sama dengan ini adalah VAR K1. Ini ditaruh di sini karena supaya sama. Berapa sih kalau misalnya resikonya sama seperti itu? Karena kan ini minta yang mempunyai risiko sama kan. Nah, kita hitung seperti biasa, matematika biasa, aritmatika biasa seperti ini. Kita bedah, kita faktor-faktorkan dan ketemulah ini. Y sama dengan min 0,14 atau 0,06. Maka K2 omega 2 sama dengan min 14% atau 6%. Ini dibuat persennya. Ini dalam bentuk desimal. Jadi seperti itu. Mudah kan? Oke teman-teman, selanjutnya adalah exercise 5.3 atau 5.3. Jadi di sini ada data skenario, probability, return K1 dan return K2. Di sini kita suruh menghitung korespondensi dari logaritma return logaritma dari K1 dan K2 dan membandingkan VAR K1 K2 yang K kecil dan juga VAR K1 dan K2 yang K besar. Oke? Caranya gimana? Caranya gampang. Jadi, kalau teman-teman ingat, rumus logaritma return itu adalah E pangkat KI sama dengan 1 plus KI. I di sini adalah 1 atau 2 gitu. Jadi, misalnya nih kita ngitung
yang satu nih, yang satu berarti E K I. I-nya diganti 1. Terus kita mau ngitung yang kedua nih, berarti EK2 gitu caranya. Dan nanti kalau kita udah ngehitung logaritmic returnnya, kita cari nih varians masing-masingnya. Dan ini udah aku rangkum di tabel ini. Nah, udah dirangkum di tabel ini. Jadi dari sini bisa dilihat nih, skenario 1, omega 1 probability-nya 0,5. Terus returnnya 0,53%. Dan return K2 7,23%. Lalu nih didapat nih K1, K kecil K1 ini sama dengan 10,01% dan 6,98% untuk K2. Begitu juga yang omega 2, caranya seperti itu. Nanti kalau udah kita cari var seperti biasa. Varnya didapat seperti ini. K1 berapa, K2 berapa, yang K kecilnya berapa, yang K1 K kecil berapa, K2 yang kecil juga berapa. Nah, nanti kalau udah saya lihat, kita kan tadi diminta untuk membandingkan var K1 yang kecil dan K2 yang kecil nih. Maka perbandingannya seperti ini. Nah, var K1 yang besar nih, ini lebih besar. Nah, 282 ini, nah itu lebih besar daripada K2, dan juga K1 yang kecil ini lebih kecil. Nih, 224 ini lebih kecil daripada 232. Hubungannya seperti itu. Jadi di sini menghitung tentang resiko yang didapat dari masing-masing return ini. Masing-masing securities. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke exercise 5.4. Nah, di sini kita disuruh mencari portofolio pada periode yang pertama apabila pada periode sebelumnya diketahui value of portofolionya adalah $100 yang terdiri dari dua securities, yaitu dengan bobot yang pertama, securities yang pertama itu 25%, skenario yang pertama 25%, dan skenario yang kedua adalah 75%. Yang mana harganya setiap securities adalah $45 untuk security yang pertama dan $33 untuk security yang kedua. Lalu tiba-tiba berubah pada periode yang pertama sebesar 48 pada security yang pertama dan security yang kedua sebesar $32. Inilah, kita dari perubahan ini suruh mencari berapa value pada portofolio di periode pertama. Jadi gini, misal nih Y1 dan Y2 adalah jumlah share dari portofolio tipe 1 dan tipe 2. Nah, jadi nanti begini. V1 atau portofolio di tahun yang pertama dikurangi Y1 dikali S1 yang tahun pertama ditambah Y2 dikali S2 di tahun pertama sama dengan V0. Nah, V0 ini adalah ini 100 dikali dalam kurung omega di sini kan skenario ya. Skenario yang pertama 25%, berarti bobot yang pertama 25% dikali S1-nya itu 48 per 45 ditambah 0,75, yaitu bentuk desimal dari 75% dikali 32 per 33. Nih, 32 per 33. Nanti hasilnya di sini. 100 dikali 0,25 dikali 48 per 45 ditambah 0,75 dikali 32 per 33. Nanti didapatkan hasilnya adalah $99,394. Jadi kalau ditanya berapa value dari portofolio di tahun pertama, jawabannya adalah $99,394. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk mencari berapa return dari portofolio yang terdiri dari dua jenis stok. Nah, jadi stok yang pertama itu bobotnya 30% dan yang kedua adalah 70%. Jika return K1-nya 12% pada skenario 1 dan
10% pada skenario 2, dan return K2 adalah minus 4% pada skenario 1 dan 7% pada skenario 2. Nah, cara mencarinya adalah kita ingat-ingat lagi rumus return portfolio di pembahasan sebelumnya, yaitu omega 1 dikali K1 ditambah omega 2 kali K2. Mudah, caranya sangat mudah, yaitu omega 1 ini 0,30% ini merepresentasikan 30% dibuat desimal, jadinya 0,30% dikali 12%. 12% ini adalah return K1 yang ini, yang di skenario 1. Dikurangi, nah ini kenapa kok dikurangi? Karena di sini return K2 adalah minus, jadi 0,7 dikali minus 4% sama dengan minus nanti hasilnya. Nah, hasilnya akhirnya dikurangin. Jadi 0,30 dikali 12% dikurangi 0,7 kali 4%, hasilnya adalah 0,8%. Selanjutnya, oh iya, ini maksudnya kafe ini, yang kafe yang skenario 1 ini maksudnya. Skenario 1. Nah, terus yang bawahnya itu yang skenario 2. Yang skenario 2. Nah, jadi yang skenario 2 itu begini, 0,30% sama 3 ini dibuat desimal dikali 10% di return K1 skenario kedua ditambah 0,7 dari skenario 2 yang dibuatnya itu 70% dikali 7%. 7% itu return dari K2 sama dengan 7,9%. Nah, nanti di sini, nah ini bisa kelihatan skenario 1 berarti 0,8% dan skenario 2 berarti 7,9%. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke exercise 5.6. Di sini kita diminta untuk verify formula yang ada di 5.3, formula 5.3. Buat teman-teman yang belum tahu formula titik 3 itu seperti apa, jadi formula titik 3 itu seperti ini. Nah, ini artinya dibaca E pangkat KV sama dengan omega 1 E pangkat K1 ditambah omega 2 E pangkat K2. Jadi di sini, jadi kita kita dapatnya dari sini nih. Dari sini. V0, kita pertama kan mencari nilai dari V0 dulu, sama dengan harus mengetahui nilai dari V0 sama dengan X1 kali S1, S itu securities, saham stok, ditambah X2 dikali S2, ini pada periode 0. Nah, pada periode 1, value dari portofolio itu sama dengan X1 dikali S1 dalam kurung 0, berarti S1 pada periode yang awal dikali E pangkat K1 ditambah X2 dikali S2 pada periode yang pertama dikali E pangkat K2. Nah, di sini kan udah ketemu nih rumusnya. Habis itu kita pecah ini. Kita pecah yang X1 kali S1 sama ditambah X2 kali S2 ini dipecah jadi ini. Jadi V0 ini. Jadi dimasukkan ke sini nih V0. Habis itu dikali ini EK1 sama EK2. Jadinya ini nih. Jadinya seperti yang ada di dalam kurung ini. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Return portfolio itu adalah V1, V periode yang pertama dibagi V periode yang ke 0 itu sama dengan ya ini kan tadi V1 nih, V1. V0-nya ini dipindah ke sini nih, dipindah ke bawah. Jadinya omega 1E pangkat K1 ditambah omega 2 E pangkat K2 seperti itu. Jadi ini V1 per V0, ini V1 di sini kan V1. Nah, V0-nya ini dipindah ke bawahnya sini. Jadilah ini sendiri. Nah, gitu. Mudah kan?
Oke teman-teman, selanjutnya kita ke exercise 5.7. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menghitung berapa bobot dari portofolio yang terdiri dari dua jenis stok, di mana expected return dari portofolio itu adalah sebesar 20%, dan ini adalah data terkait tentang portofolio tersebut. Jadi cara menghitung returnnya adalah seperti ini. Ini seperti biasa. Hanya saja biasanya kita menghitungkan ada dua skenario, tapi ini 3 skenario. Jadi tinggal dijumlahkan saja. Minus 10% dikali 0,1 ditambah 0%. 0% ini dari return dikali 0,5 ditambah 20% dikali 0,4. Jadi caranya adalah masing-masing return dikali dengan masing-masing probability di setiap skenario-nya. Maka semua dijumlah, didapatlah hasilnya 7%. Selanjutnya adalah yang expected return yang kedua juga seperti itu. Jadi 10% dikali 0,1 dikali 20% 10% dikali 0,1 ditambah 20% dikali 0,5 ditambah 30% dikali 0,4. Hasilnya 23%. Nah, nanti kalau sudah dapat, kita lakukan eliminasi seperti ini. Jadi, kita anggap yang pertama ini Y1, jadi stok yang pertama Y1, kita anggap stok yang kedua adalah Y2. Jadi di sini kan tadi udah diketahui tuh returnnya masing-masing. Expected return dari K1 itu 7 ya, berarti 7Y1 ditambah yang K2 itu 23%, berarti 23Y2 sama dengan 20. Terus, kita eliminasi dengan ini, Y1 tambah Y2 sama dengan 1. Lalu, kita eliminasi seperti aritmatika biasa, dan hasilnya seperti ini. Y1 nanti dapat 18,75, sedangkan Y2 81,25%. Jadi, bobot dari portofolio yang stok pertama adalah 18,75%, dan stok kedua adalah 81,75%. Halo teman-teman semua. Selanjutnya kita bahas di exercise 5.8 ya. Jadi di sini kita disuruh menggunakan data yang ada di example 5.6. Kalau teman-teman masih belum tahu 5.6 itu yang mana, kalian bisa cek di modulnya yang Czapinski-Marek. Di situ ada, nanti tinggal cari di example 5.6. Nah, habis itu setelah kalian lihat datanya di situ, kita disuruh untuk mencari berapa bobot dari portofolio dengan expected return-nya 46%, dan kita disuruh menghitung resikonya dari portofolio yang tadi udah dihitung. Nah, caranya itu seperti ini jawabannya. Pertama, kita harus menghitung dulu. mu1 dikurangi 4% dan mu2 dikurangi 16%. 4% sama 16% ini dapat dari mana? Nah, didapat dari datanya yang ada di sini. Tinggal nanti dihitung menggunakan data ini. Lah, ya, ini dari data di example 5.6. Nah, setelah itu nanti kita seperti yang di slide sebelumnya, kita buat sebuah persamaan, dan yang didapat persamaan seperti ini. Ini W ya ini. Jadi 4W1 ditambah 14W2 sama dengan 46. Lalu di bawahnya ada persamaan W1 ditambah W2 sama dengan 1. Nah, nanti kalau sudah ketemu, kita hitung W-nya itu ada berapa. Setelah kita hitung, kita eliminasi, ternyata didapat W-nya nanti ada W1 min 3,2 dan W2 adalah 4,2. Nah, akhirnya kita menggunakan 5.7 yang di latihan 5.7 dengan value sigma kuadrat ini sekian 0,0184. Lalu sigma kuadrat yang kedua itu 0,0024, dan ini simbol apa, saya agak lupa sih, maaf. Itu minus 0,96309 yang nanti dihitung seperti pada di example 5.6 untuk menemukan resikonya dari portofolio tersebut. Nah, nanti dihitunglah seperti ini.
Ini minus 3,2 dikuadratkan. Minus 3,2 dari mana? Dari ini, dari W1. Jadi W1 kuadrat dikali sigma yang 1 kuadrat ini ditambah W2 kuadrat dikali sigma yang kedua ini. Yang dikuadratkan ini, sigma kedua ini. Lalu ditambah 2 kali ini, 2 kali W1 dikali W2, lalu dikali lagi yang ini, ini P ini simbol apa saya lupa ya. Pokoknya yang ini yang bentuknya seperti huruf P ini, minus 0,96309 dikali akarnya sigma 1 kuadrat dikali akarnya sigma 2 kuadrat. Nanti didapat hasilnya ini 0,40278. Nah, jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke exercise 5.9. Jadi di exercise 5.9 ini misalkan ada dua skenario, yaitu omega 1 dan omega 2. Dan kedua skenario ini berdasar pada dua securities yang beresiko dengan return-nya itu K1 dan K2. Nah, kita disuruh untuk menunjukkan bahwa K1 itu sama dengan A kali K2 ditambah B untuk nomor-nomor tertentu, kecuali A itu tidak boleh sama dengan 0 dan B. Jadi A itu nggak boleh sama dengan 0 dan juga A nggak boleh sama dengan B. Dan dalam perhitungannya kita juga harus memperhitungkan ini, maaf saya ini belum tahu ini simbol apa ini, saya lupa. Pokoknya yang P yang bentuknya seperti ini, P12 sama dengan 1 atau min 2. Jadi ini P-nya ini sama dengan 1 atau min 1. Jadi caranya gampang. Caranya itu ini, caranya yang di bawah ini. Return dari securities yang beresiko itu non-constant random variable, yang mana K1 omega 1 itu tidak sama dengan K1 omega 2, dan juga K2 omega 1 tidak sama dengan K2 omega 2. Jadi ini saling berbeda. Walaupun returnnya ini sama, tapi kalau skenario-nya beda itu tidak boleh sama. Walaupun returnnya beda, tapi kalau skenario kalau ini returnnya sama-sama K2, kalau skenario-nya berbeda maka juga tidak boleh sama. Karena hal ini, sistem persamaannya itu kita buat seperti ini. K1 omega 1 sama dengan A kali K2 omega 2 ditambah B. Dan K1 omega 2 sama dengan A kali K2 omega 2 ditambah B. Yang mana penyelesaiannya ini seperti ini tadi. A itu tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan B. Maka ini mengharuskan K1 sama dengan A kali K2. Maka ini juga harus diikuti dengan yang ini, dengan rumus yang diminta. K1 harus sama dengan A kali K2 ditambah B. Nah, sekarang caranya kita menggunakan covariance dan variance. Ini teman-teman bisa menggunakan rumus singkatnya di Excel, tapi karena kita diminta untuk menulis rumusnya, jadi mari kita kerjakan. Jadi covariance K1 dari K2 sama dengan covariance A kali K2 ditambah B dikali K2. Nah, jadi kan K1-nya K1 ini sama dengan ini kan, A kali K2 ditambah B. Nah, jadi kita tulis K1-nya sama dengan ini, seperti ini. Dan K2-nya ini kita tetap tulis K2. Ini sama dengan A kali covariance. Nah, A-nya yang ini tuh dikeluarkan. Jadinya A kali covariance K2 ditambah K2, K2 sama dengan A kali variance K2 sama dengan A kali sigma kuadrat. Nah, sigma kuadrat yang pertama ini sama dengan var K1 sama dengan var kali var A K2 plus B sama dengan A kuadrat var K2 sama dengan A kuadrat
sigma kuadrat. Jadi ini oh ya, tadi itu ini tuh juga mengharuskan sigma 1 sama dengan A sama dengan A sigma kedua, dan juga ini yang bentuknya P12 ini dikurangi covariance K1, K2 dibagi sigma 1 sigma 2 dikurangi kali sigma kuadrat kedua per, ini saya agak lupa ini bentuk A yang bagaimana, saya lupa. Tapi untuk perhitungan tidak jauh beda dari yang tidak ada garisnya ini. Jadi A dalam garis ini saya agak lupa sih menyebutnya apa. Sigma kuadrat yang kedua dikurangi 1. Oke, next ke exercise 5.10. Jadi di exercise 5.10 ini, sebentar, kita disuruh untuk menghitung bobot dari portofolio dengan risiko yang minimum dengan data yang ada di example 5.6. Apakah portofolio ini involve itu kayak memerlukan atau membutuhkan short selling gitu. Jadi apakah portofolio ini perlu di short selling gitu. Jadi kita bahas yuk. Nah, kita menggunakan value sigma kuadrat yang sama dengan 0,0184. Lalu sigma kuadrat yang kedua ini 0,024 dan korelasi ini korelasi dari 1 dan 2 itu adalah minus 0,96309. Yang dihitung di example 5.6. Kita tadi kan udah menghitungkan di example 5.6. Nah, kita menemukan nih S0 ini dari 5.13 itu seperti ini nih, ini rumusnya seperti ini. Sigma 1 kuadrat dikurangi korelasi 1 2 dikali sigma 1 dikali sigma 2 dibagi sigma 1 kuadrat ditambah sigma 2 kuadrat dikurangi 2 korelasi 1 2 dikali sigma 1 dikali sigma 2. Kita kan udah nemu datanya nih. Itu tinggal dimasukin aja. Jadi yang ini, yang sigma 1 ini dimasukin ke sini. Ini itu sigma 1 kali sigma 2 kali ini. Pokoknya tinggal masukin saja datanya, nanti ketemu 0,73809. Nah, dari sini kan kita tahu nih. Dari sini kita bisa mengerti bahwa bobot portofolio minimum ada di W1 yang mana sebesar 0,73809 dan W2 di sini 0,26191. Nah, dan ini itu membutuhkan ini itu tidak membutuhkan short selling. Besaran risikonya adalah sebesar sekian. Oke, jadi next adalah exercise 5.11. Di sini kita diminta untuk menghitung expected return dan standar deviasi daripada portofolio yang terdiri dari 3 securities dengan bobot dari omega 1 sama dengan 40%, omega 2 minus 20%, dan omega 3 adalah 80%. Yang mana dari securities itu mempunyai expected return 8% yang pertama, lalu 10% yang kedua, dan 6% yang ketiga. Nah, standar deviasinya yang pertama adalah 1,5, yang kedua adalah 0,5, dan yang ketiga adalah 1,2. Dan juga korelasinya, korelasi 1,2 sama dengan 0,3, korelasi 2,3 sama dengan 0,0, dan korelasi 3,1 sama dengan minus 0,2. Caranya seperti di slide yang sebelum-sebelumnya ya, dan di slide yang sebelum-sebelumnya itu udah diberitahu bagaimana cara menghitungnya.
Di sini hanya saja datanya yang berbeda. Dan data di sini cukup lengkap karena emang sudah detail, kita sudah diberitahu berapa bobot dari skenario securities itu, juga expected return-nya berapa setiap securities, dan standar deviasi, dan juga korelasinya bagaimana. Nah, nanti kita menghitung menggunakan rumus yang di slide yang sebelum-sebelumnya, sehingga didapatlah nanti seperti ini. Pada akhirnya, expected return yang diperoleh adalah 0,06. Dan juga standar deviasi yang diperoleh adalah 1,013. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke exercise 5.12. Di sini di antara semua portofolio yang dikonstruksikan menggunakan 3 securities dengan expected return, yang pertama adalah 0,20, yang kedua adalah 0,13, dan yang ketiga adalah 0,17. Dan standar deviasi dari returns itu, yang pertama adalah 0,25, yang kedua adalah 0,28, dan yang ketiga adalah 0,30. Dan korelasi antara return itu, yang 1 dengan 2 adalah 0,30, yang 2 dengan 3 adalah 0,00, artinya 0, dan yang 3 dan 1 itu 0,15. Nah, kita disuruh untuk menemukan minimum variance dari portofolio tersebut. Dan berapa berat portofolio ini, dan juga kita disuruh untuk menghitung expected return dan standar deviasi. Untuk expected return dan standar deviasi sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya, cara menghitungnya. Jadi sama saja, tinggal memasukkan data-datanya saja yang berbeda. Nah, minimum variance portofolio, jadi nanti caranya juga sama seperti slide yang sebelumnya pernah dijelaskan cara menghitung variance portofolio. Caranya seperti itu. Jadi di sini saya hanya akan memberikan jawabannya saja bagaimana. Jadi begini, bobot dari 3 securities pada variance portofolio yang minimum adalah ini, sebesar 0,314, lalu 0,148, dan 0,538. Ini sudah saya jelaskan di slide-slide sebelumnya yang cara menghitung variance portofolio. Lalu berapakah expected return-nya? Expected return-nya nanti dia dapatkan hasilnya 0,173. Caranya menghitung expected return sudah saya jelaskan di slide-slide yang sebelumnya. Dan di sini juga ada standar deviasi. Standar deviasinya kan kita diminta untuk menghitung standar deviasi, dan standar deviasi yang diperoleh nanti adalah sebesar 0,151. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas exercise 5.13. Jadi exercise 5.13 ini, sebentar. Nah, ini among all attainable portfolio. Jadi ada portfolio dengan expected return-nya 20%, yang mana konstruksinya itu menggunakan 3 securities. Jadi 3 securities ini bisa kita lihat di exercise 5.12 untuk 5.12 untuk data-datanya. Nah, kita disuruh untuk menemukan portofolio yang paling kecil variance-nya. Lalu kita menghitung berapa weight dan standar deviasi dari portofolio tersebut. Caranya sama seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Berapa portofolio, berapa weight dan standar deviasinya sudah saya jelaskan di slide-slide yang sebelumnya. Nah, jadi nanti pada akhirnya weight atau bobot securities pada portofolio tersebut sebesar 0,672 dan minus 0,246 serta 0,576 bobot pada variance portofolio yang minimum, karena diminta ada yang paling kecil kan. Lalu expected return-nya yaitu sebesar 20%. Nih,
20%. Dan juga standar deviasinya ini sudah saya beritahu bagaimana cara menghitung standar deviasi. Ini sebesar 0,192. Oh ya, standar deviasi ini juga bisa dihitung melalui Excel. Bila misal boleh menggunakan Excel, maka menggunakan Excel lebih cepat. Tapi jika harus menghitung secara manual, maka menggunakan yang sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah exercise 5.14. Nah, jadi di sini untuk portofolio yang dikonstruksi dengan atau tidak menggunakan short selling dari 3 securities di exercise 5.12 yang di dua exercise sebelum ini, menghitunglah minimum variance line parameterized by expected return. Jadi kita disuruh untuk menghitung garis yang diparameterkan, garis variance yang diparameterkan oleh expected return. Jadi nanti parameternya pakai expected return dan buat sketsanya. Nah, buat sketsanya ini pada W1 artinya skenario 1, bobot 1, dan W3, dan pada ini adalah sigma, berarti standar deviasi dan juga expected return. Juga kita disuruh untuk membuat sketsa dari semua portofolio yang attainable atau dari semua portofolio yang bisa dijangkau, bisa diperoleh dari dan tanpa penjualan atau penjualan singkat atau short selling. Nah, jadi gini, bobot dan standar deviasi portofolio itu sepanjang garis minimum variance itu nanti bakal kita parameterkan dengan expected return. Tapi sebelumnya kita harus menghitung dulu. Kita harus menghitung berapa bobotnya. Jadi bobotnya didapatlah seperti ini. Caranya sama seperti sebelumnya juga, karena data yang dipakai kan juga securities dari exercise 5.12. Jadi bobot yang kita dapat ini adalah minus 2027 ditambah 13.492 expected return dari portofolio, dan juga 2.728 dikurangi 14.870 expected return portofolio, dan juga 0,298. Oh, maaf, berarti ini tadi minus 2 ya. Minus 2,027 ditambah 13,492. Lalu ini 2,728. Ini 14,870, berarti ini 0,298 ditambah 1,376 expected return portfolio. Lalu di sini standar deviasinya menggunakan akar dari 0,625 dikurangi 6,946 expected return portfolio ditambah 20,018 expected return yang dikuadratkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman, hasilnya dari yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang sumbu Y ini, yang kita bahas yang ini dulu ya, yang di sebelah kiri dulu. Sumbu Y ini merepresentasikan bobot yang ketiga, dan yang sumbu X ini merepresentasikan bobot kedua. Dan dari perhitungan tadi kita peroleh garis seperti ini. Pertama kita dapat titik-titiknya, lalu kita sambung-sambungkan titik-titiknya ini. Lalu untuk yang di kurva yang kedua ini, di sketch yang kedua, ini yang sumbu Y merepresentasikan expected return, dan yang sumbu X ini merepresentasikan standar deviasi. Dan ternyata setelah kita gambar dari perhitungan tadi,
muncullah sketsa seperti ini. Nah, jadi semacam parabola tapi beda, dia menghadap ke samping. Dan didapatlah angka-angka ini tadi. Angka-angka ini tadi berasal dari perhitungan yang sudah kita hitung tadi. Jadi pertama kita tentukan titik-titiknya, lalu kita sambung-sambungkan masing-masingnya seperti itu. Dan ini figure ini minimum variance, di garis variance minimum. Dan portofolio yang bisa dicapai pada W2, W3, dan pada sigma dan juga expected return. Oke, selanjutnya kita lanjut ke exercise 5.15. Jadi di sini ada pasar yang terdiri dari 3 securities. Nah, security ini bisa teman-teman lihat di exercise 5.12. Dan dari 3 securities ini berdasar pada portofolio dengan expected return 21%, kita disuruh untuk menghitung value dari gamma dan juga expected return, sehingga weights pada portofolio ini adalah sebesar ini. Gamma kali W kali C sama dengan M dikurangi expected return U. Nah, C di sini melambangkan covariance matrix, sedangkan M di sini melambangkan expected return as a row matrix, sedangkan ini yang U ini itu melambangkan row matrix at all entries kalau nggak salah, atau row matrix. Pokoknya ini tuh melambangkan row matrix. Nah, ya selanjutnya cara pengerjaannya adalah seperti ini. Jadi kita contohkan M. Kita misalkan M itu anggap saja adalah one row matrix yang terbentuk dari expected return dari 3 securities ini. Nah, dengan cara mengalihkan ini, gamma kali W kali C sama dengan M dikurangi expected return U, dengan persamaan C kali min 1 kali C pangkat min 1 kali U pangkat T, dan juga secara berurutan juga mengalihkan ini yang gamma itu juga dikalikan dengan C pangkat min 1 kali M pangkat T, kita mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini jadinya gini, expected return portfolio dikali M dikurangi expected return kali U dalam kurung C pangkat min 1 kali U pangkat T sama dengan M dikurangi expected return U dalam kurung, nah terus C dikali min 1 C pangkat min 1 dikali M pangkat T. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ini yang kita beda satu-satu, C pangkat min 1 M kali T itu adalah yang ini. Nah, yang kedua ini persamaan yang kedua, sedangkan yang M dikurangi expected return kali U ini itu adalah persamaan yang diinginkan, jadi yang ini. Nah, di dua sisi ini ada, karena tadi kan kita mengalihkan ini dengan ini dan ini dengan ini, sedangkan ini C pangkat min 1 kali U pangkat T ini adalah yang ini. Nah, jadi seperti itu, dan kita dapatlah hasil seperti ini. Nah, tadi kan expected return yang dimaukan sebesar ini, jadi kita tambahkan expected return di sini. Lalu karena W kali U pangkat T sama dengan 1 dan juga W kali M, ini M ya, pangkat T sama dengan expected return, maka ini bisa diselesaikan dengan dengan expected return untuk mendapatkan hasil seperti ini. Jadi hasil ini, kalau teman-teman perhatikan, ini itu adalah perpindahan ruas dari yang ini dalam kurung ini, M kurangi expected return kali U tutup kurung kali C pangkat min 1 kali U pangkat T, itu pindah ke bawah seperti ini. Nah, didapatlah nanti hasilnya 0,142. Jadi ini pindah ke bawahnya ini. Ini pindah ke bawah. Ini hanya masalah perpindahan ruas. Sedangkan ini lalu gamma ini bisa dihitung seperti ini. Tadi kan diketahui kan jadinya
Ya kan tadi gamma kan dari sini kan. Lalu kita ambil tadi kan udah kita hitung seperti ini. Lalu kita dapatkan seperti ini. M dikurangi expected return U dalam kurung C pangkat min 1 kali U pangkat T, didapatkan hasil 1,367 seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke exercise 5.6. Nah, jadi di exercise 5.16. Nah, jadi di exercise ini suppose kayak anggap risk free return itu RR di sini artinya interest rate dari F itu forward price. RF ini sama dengan 5%. Nah, kita disuruh untuk menghitung berapa weight bobot market portfolio yang dikonstruksikan dari 3 securities, datanya dari exercise 5.11. Securitiesnya juga dari exercise 5.11. Nah, kita juga disuruh menghitung expected return dan standar deviasi dari market portfolio tersebut. Caranya itu sudah saya jelaskan di yang sebelumnya. Expected returnnya berapa, bagaimana cara menghitung sudah saya jelaskan di awal, dan juga standar deviasinya juga sudah saya jelaskan di awal. Jadi bisa dilihat lagi mungkin slide yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi nanti cara menghitungnya, weight-nya juga sudah saya beritahu bagaimana cara menghitungnya. Jadi nanti hasilnya didapat seperti ini. Weight ini didapatkan 0,438, lalu juga 0,012 dan juga 0,550. Ini adalah bobot portofolio marketnya. Nah, expected return yang didapat nanti adalah sebesar 0,183. Dan juga standar deviasi yang didapat nanti adalah 0,156. Ini sudah saya jelaskan di awal yang tadi, yang di slide-slide sebelumnya, yang saya menjelaskan tentang cara mencari weight, expected return, dan juga standar deviasi. Oke, next ke exercise 5.17. Jadi di sini suppose anggap ada return KV di portofolio on a given portfolio dan KM ini market portfolio. Yang mana mereka itu mengambil value pada different market scenario. Jadi skenario pasar mereka tuh beda-beda. Dan data-datanya disajikan seperti ini. Ada skenario 1, skenario 2, 3. Ini harusnya 4 sih. Ya, seperti itu. Terus probability-nya seperti ini. Return KV-nya seperti ini. Dan return KM-nya seperti ini. Nah, kita disuruh untuk menghitung gradien dari beta V, portfolio intercept dari alpha V of the line dari ini pokoknya harus sesuai. Nah, jadi caranya itu begini, rumusnya ada di sini. Nah, kita cari rumus beta portfolio ini, beta V ini. Ini dengan cara menghitung covariance dari KV, return V, dan return M dibagi sigma kuadrat dari M. Jadi nanti didapatkan seperti ini. Hasilnya 0,857. Menghitung covariance ada di materi sebelumnya. Dan selanjutnya ada di alpha V, kita menghitung intercept ya. Interceptnya itu seperti ini caranya, return portfolio dikurangi beta portfolio kali beta yang ini. Kan tadi kan udah ketemukan ininya, gradien beta V. Nah, gradien ini dimasukkan ke sini. Lalu return dari portfolio ini dikurangi ini expected return ini dikurangi beta V dikali expected return-nya yang M. Jadi kita harus mencari satu-satu dulu berapa sih expected return-nya dari ini dan berapa expected return dari ini. Nanti kalau udah, kita yang expected return ini dikurangi dengan ini dikali expected return-nya ini. Hasilnya seperti ini. Min 0,102. Gitu.
Oke, next ke exercise 5.18. Jadi di sini kita disuruh menunjukkan beta faktor dari portofolio yang terdiri dari N securities. Jadi kita belum tahu securitiesnya itu ada berapa. Kita misalkan N dengan weight itu bobot W1, W2. Nah, W1, W2 berapa sampai Wn. Ini adalah seperti ini. Beta faktornya itu sama dengan W1 kali beta 1 ditambah W2 kali beta 2 sampai Wn kali Bn. Di mana beta 1 ini sampai beta n ini itu beta faktor dari securitiesnya itu. Nah, kita disuruh menunjukkan beta faktornya. Caranya itu mudah. Caranya seperti ini. Kan expected return dari portofolio itu bisa digambarkan seperti ini. Expected return-nya kan seperti yang udah kita bahas sebelumnya, skenario 1, W1 ini kali K1, terus ditambah skenario 2, W2 ini kali K2, dan seterusnya. Nanti kalau udah ini, tapi dengan ketentuan expected return itu adalah individual securities. Nah, karena covariance ini adalah linear, bentuknya linear, jadi jadinya seperti ini. Beta faktor dari portofolio ini dihitung dengan cara seperti ini. Di sebelumnya kan kita udah bahas kan beta faktornya dari cara menghitung beta faktor. Nah, di sini kita menghitung yang multiplier, maksudnya yang plural, yang banyak, yang jamak. Kalau di slide sebelumnya kan kita cuma ngitung satu, ini kita ngitung yang banyak nih. Jadi caranya itu gampang seperti ini. Kita masukkan rumusnya ya, sama covariance kali KV di koma KM per sigma kuadratnya M. Ya, gambaran rumusnya seperti di slide sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya kita kalikan nih sama skenario 1 seperti ini. Nah, ini lalu kita kalikan sama yang ini. Beta faktornya ini. Terus sampai ini sampai Wn tuh yang ke N. Jadi misal nih, bisa kalau kita ini cuma sampai 5 atau sampai 10 aja ya, berarti N-nya ini 10, covariance-nya kali K, N yang di sini tuh yang ke 10. Seperti itu. Nah, nanti didapatlah seperti ini hasilnya. W1 atau skenario 1 kali beta faktor 1 ditambah skenario 2 kali beta faktor 2 bla 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 sampai misalnya N tadi 10, berarti skenario 10 dikali beta faktor 10. Seperti itu. Mudah kan? Rumusnya udah ada di slide sebelumnya ya. Oke, next ke exercise yang terakhir di bab ini, yaitu exercise 5.19. Jadi di sini kita disuruh untuk menunjukkan karakteristik garis dari garis karakteristik dari semua securities intersect yang pada common point di CAPM dan apa koordinat dari poin ini. Jadi caranya itu gampang. Jadi kan kita udah tahu kan persamaan karakteristik garis itu adalah Y sama dengan beta kali C kali X ditambah alpha kali V. Nah, beta V itu adalah faktor beta dari sekuritas. Ya, sama lah seperti slide sebelumnya kan. Terus alpha V ini adalah expected return dari V portofolio itu dikali beta dikali V dikali expected return yang M. Ini teman-teman udah tahu kan di slide-slide yang sebelumnya. Nah, jadi gini, pada persamaan CAPM itu kan expected return V itu dikurangi RF ditambah dalam kurung expected return M dikurangi RF tutup kurung dikali BV. B ini beta ya, beta V. Dari security market line holds. Nah, nanti kalau udah ini, kita substitusikan nih. Kita substitusikan jadinya seperti ini. AV
dikurangi RF dikurangi RF beta V. Jadi ini ada yang dikeluarkan ini ada yang dikeluarkan sehingga menjadi AV, dan RF-nya ini tetap RF-nya ini tetap RF, yang dikeluarkan tuh ini kan. Ini yang dikeluarkan. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kalau sudah seperti itu, next jadinya seperti ini. Y sama dengan B kali beta faktor di dalam kurung X dikurangi RF ditambah RF. Jadi, karakteristik garis dari setiap security itu akan melalui poin dengan koordinat RF. Jadi apa koordinat dari poin ini? RF, RF, seperti itu. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan, karena di sini kita sama-sama belajar, di sini kita sama-sama mencoba, dan di sini kita sama-sama sharing ilmu. Jadi, terima kasih banyak telah menonton video saya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Good luck, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.